Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome to my channel Aris Listia TV or Learning English with Mr. Ari. In this channel, we can learn together, we can discuss together about English. Now, today's discussion is narrative text versus recount text. Why I chose the topic? Because some students are still confused in differentiating between narrative and recount text. Now, let's discuss the two kinds of text. Let's begin with narrative text. Narrative text versus recount text. So, what is narrative text? As we know that narrative, a text that tells about a story, it means that inside the narrative, we will read the story. Jadi di dalam naratif, kita akan membaca tentang cerita, tentang kisah, tentang dongeng. And in narrative text, most of them are imaginary stories. Mayoritas dalam cerita naratif adalah cerita imajinasi, cerita rekaan dari penulis atau pengarang teks atau cerita tersebut. But some of them, beberapa dari mereka, can be based on true story. Misalnya kita melihat film-film yang berbasis atau berdasarkan kisah nyata, itu berarti naratif yang berdasarkan kisah nyata. Tetapi tetap mayoritas cerita di dalam naratif adalah imajinasi atau imaginary. Kita lanjutkan ke purpose of narrative text. What is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the readers, the listeners, or the viewers with a story. Jadi, di dalam teks naratif tujuannya adalah memberikan hiburan, giving entertainment, to amuse, to entertain the readers. Menghibur para pembaca melalui print out, buku, teks cerita, cerpen, naskah novel, dan seterusnya. Kemudian bisa juga to amuse or to entertain the listeners. Apabila cerita itu dituturkan secara verbal, secara lisan, melalui siaran radio misalnya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga to amuse or to entertain the viewers. Misalnya cerita naratif itu ditayangkan melalui audio visual, tayangan film, kemudian sinetron, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut dengan generic structure of narrative text. Generic structure of narrative text are orientation, complication, and resolution. But sometimes when we are browsing in the internet or we are looking for from any other English book references, kadang kita menemukan ada lebih dari 3 generic structure. Ada yang 4, bahkan ada yang 5. Misalnya, optional generic structure seperti ini, kita akan menjumpai adanya 4 kerangka dari naratif, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. Ada juga yang 5. Orientation, evaluation, complication, resolution, dan reorientation. So, if there is a question, which one is correct? Jika ada pertanyaan, dari 3 kerangka yang tadi, atau ada yang 4 kerangkanya, atau bahkan ada yang 5 dari generic structure dari naratif, mana yang benar? Semuanya benar. But, the basic structure of narrative, just 3. They are orientation, complication, and resolution. Meanwhile, evaluation and reorientation are optional. Jadi, untuk kerangka wajib dari naratif yang harus ada hanya 3. Orientation, complication, dan resolution. Sementara untuk evaluation dan reorientation adalah optional. Jika kita belum memahami secara detail tentang pengertian-pengertian masing-masing itu, marilah kita kupas satu persatu. Orientation. Orientation means introduction. In this part, the writer or the author of the text, jadi penulis atau pengarang dari teks naratif itu akan introduce us about the characters and sets the scene. Jadi mengenalkan kita tentang karakter-karakter para tokoh di dalam cerita itu. Kemudian juga mengenalkan tentang kapan dan di mana, when and where the story took place, kapan dan di mana cerita itu terjadi. Kita ke karakter. Di dalam karakter, kita kenal ada namanya
main character and supporting character. Main character adalah tokoh-tokoh utama, sementara supporting character adalah tokoh-tokoh tambahan atau tokoh-tokoh pendukung. If the characters viewed from the attitude or the characters can be classified into protagonists and antagonists. Protagonists, the characters who have good attitudes. Meanwhile, antagonists are the characters in the story who have bad attitude. Kemudian kita lanjutkan ke evaluation. Di dalam evaluation, ini adalah bagian atau kerangka dari naratif yang optional. Tidak selalu ada atau tidak harus ada. Misalnya, di dalam teks cerpen, evaluation kadang tidak kita jumpai. Tetapi di dalam teks cerita bersambung atau lebih kompleks atau lebih banyak, misalnya di cerita novel, itu bisa kita jumpai adanya evaluation. Nah, apa bedanya orientation dan evaluation? Orientation is introduction about the characters and the writer will set the scene. Misalnya, ada kalimat di dalam awal suatu teks naratif, once upon a time, one day, long time ago. Itu ciri khas dari naratif. Diawali dengan frase-frase seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh dari satu orientation. Misalnya, once upon a time, in a kingdom, there live a king and a queen. Di sini, penulis atau pengarang cerita menjelaskan 3 hal. Once upon a time indicates about the time. In a kingdom indicates about the place. There live a king and a queen indicates about the characters, the main characters of the story. Itu contoh dari orientation. Sementara dalam evaluation, the writer or the author will give detailed explanation about the characteristic of the characters. Jadi, ciri-ciri atau sifat-sifat perwataan dari para tokoh atau kita kenal dengan istilah penokohan. Misalnya, di situ di dalam cerita itu penulis akan mengurai secara rinci sifat-sifat dari tokoh-tokoh utama maupun tokoh-tokoh tambahan di dalam cerita. Misalnya, di sana tadi ada 2 tokoh yang kita sebutkan yaitu King and Queen. Misalnya penulis akan merinci sifat raja seperti gagah berani, adil dalam memerintah, bijaksana, tegas, dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat dari sang ratu, selain berwajah rupawan, sang ratu juga berhati dermawan, suka membantu sesama, terutama rakyat yang tinggal di sekitar istana di mana mereka tinggal. Itu contoh dari evaluation. Sekali lagi, evaluation adalah optional, tidak harus ada. Kita lanjut ke complication. Apa itu complication? Complication di sini adalah ruh atau nyawa dari teks naratif. Kenapa? Karena jika ada teks yang tidak ada complication-nya, itu berarti bukan naratif. If there is no complication, it is not narrative. So, what is complication? Complication can be called problem or conflict. Jadi, nama lain dari complication bisa disebut konflik atau masalah atau problem. The problem arises. The rising of the problem. The problem will faced by the characters, can be faced by the main characters or the supporting characters. Complication can be classified into 2, major complication and minor complication. Masalah utama dan masalah tambahan. Masalah-masalah utama biasanya akan dihadapi oleh para tokoh-tokoh utama. Sementara masalah-masalah tambahan atau minor complication akan dihadapi oleh para tokoh-tokoh sampingan atau tokoh-tokoh pendukung. Jadi, untuk complication dan orientation itu 2 bagian yang wajib, nanti diakhiri dengan resolution. Karena sekali lagi, if there is no complication, if there is no conflict in the story, it is not narrative. Kemudian kita lanjutkan ke resolution. What is resolution? Resolution is the end of the problem or how the problem ends. Bagaimana masalah itu menemui titik temu. Atau bisa kita sebut dengan istilah problem solving or problem solution. It can be happy ending or sad ending. Jadi ketika masalah itu menemukan penyelesaiannya,
bisa ke happy ending atau sad ending, itu disebut dengan resolution. Misalnya ada kalimat, finally the prince found the owner of the missing shoes. The owner was Cinderella. After meeting, the prince and Cinderella fell in love each other. Then they got married. Di sini, di akhir cerita, setelah bertemu dengan pemilik sepatu yang hilang, yaitu Cinderella, pangeran dan Cinderella saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah. Di sini adalah resolution. Akhir cerita di mana Cinderella menikah dengan pangeran. Bagaimana dengan reorientation? Reorientation sama halnya dengan evaluation, bersifat optional, tidak wajib ada, dan tidak selalu ada di dalam teks naratif. Semakin kompleks, semakin banyak teks naratifnya, maka evaluation dan reorientation akan berpeluang lebih besar untuk ada. Sementara untuk teks-teks yang singkat, teks naratif yang singkat, misalnya short story, cerpen, itu biasanya tidak ada evaluation ataupun reorientation. Reorientation bisa kita jumpai, misalnya ada pesan moral atau moral message di dalam cerita tersebut. Misalnya cerita Malin Kundang yang terkenal dari negara kita. Di akhir cerita Malin Kundang, penulis atau pengarang cerita tersebut akan menuliskan secara jelas, tersurat pesan moral tersebut. Misalnya, from the story above or from the story about Malin Kundang, we can learn that don't be a rebellious child. Dari cerita tentang Malin Kundang, kita bisa belajar, kita bisa ambil hikmahnya bahwa don't be a rebellious child. Jangan menjadi anak durhaka. Itu salah satu ciri dari reorientation. Ciri yang lain adalah the closing statement of the writer. Ada kalimat penutup dari penulis atau pengarang. Misalnya, kita lanjutkan cerita Cinderella tadi. Di akhir cerita tadi, Cinderella and the prince got married. Nah, di sini ada kalimat penutup tambahan yang nanti akan bisa disebut dengan reorientation. Misalnya, finally they lived in a kingdom and Cinderella and the prince lived happily ever after. Ini adalah contoh dari reorientation. Atau bisa dikatakan, selain terdapat moral message atau moral value, pesan moral, bisa juga di dalam reorientation terjadi perubahan nasib, terjadi perubahan karakter dari para tokoh. Yang semula misalnya baik menjadi jahat, yang semula jahat menjadi baik, yang semula miskin menjadi kaya, yang semula kaya menjadi miskin. Begitu contoh dari perubahan nasib yang dialami oleh para tokoh di dalam teks naratif. Itu bisa dimasukkan dalam contoh dari reorientation. So once again, the basic structure of narrative just three. They are orientation, complication, and resolution. Meanwhile, evaluation and reorientation are optional. I think my explanation is clear enough about narrative. So we can continue to discuss about a recount text. What is recount text? Recount text is a text that tells about past event or experience. Jadi teks yang menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman masa lampau. If we are talking about recount, we will know that the purpose of recount text is to retell the past event or experience of the writer. Jadi menceritakan tentang pengalaman atau peristiwa masa lampau yang dialami oleh penulis himself or herself. But sometimes the past event or past experience can be experienced by the other people or people around the writer. It can be the member of the family of the writer. It can be the families of the writer. It can be the best friend of the writer or people around the writer. Jadi bisa dialami oleh penulis, bisa dialami oleh orang-orang di sekitar penulis, anggota keluarganya, atau teman dekat atau sahabat dari penulis. Kemudian, apa generic structure of recount text? Generic structure of recount text are orientation, events, and reorientation. Jadi kerangkanya ada 3, orientation, events, dan reorientation. The special feature of the text is event. Jadi
Bagian yang membedakan teks recount dengan yang lain adalah adanya event, adanya peristiwa. Sama halnya dengan naratif tadi, sama-sama mempunyai 3 kerangka, tetapi di sini recount ciri khasnya adalah memiliki event. Coba kita bahas satu-satu. Dalam orientation itu adalah pendahuluan atau pengantar. Jadi di dalam recount teks ini kita bisa bercerita tentang pengalaman kita waktu liburan, pengalaman di masa lampau, unforgettable memory, unforgettable experience. Jadi memori yang tidak terlupakan, pengalaman yang tidak terlupakan, dan seterusnya. Misalnya ada contoh judul My Trip to Bali, Our Holiday to Jogja. Nah, misalnya contoh dari orientation, last week I and my family went to Jogja. We all prepared what would we bring to Jogja. Kita semua menyiapkan apa yang kita bawa ke Jogja. On Sunday morning, we departed to Jogja. Pada hari Minggu pagi kita berangkat ke Jogja. Itu contoh dari orientation. Kemudian masuk ke events. Di perjalanan misalnya, itu event 1. Kemudian di event 2, sampailah di tempat tujuan, misalnya di kota Jogja. Terus menginap di hotel mana. Kemudian menuju ke lokasi objek wisata yang pertama, kedua, dan seterusnya. Itu masuk ke event-event berikutnya. Kemudian diakhiri dengan reorientation. Reorientation adalah penutup dari cerita recount. Misalnya, although we were very tired, we were very happy. Meskipun kami sangat lelah, kami sekeluarga sangat bahagia. Karena sudah refreshing setelah piknik atau bepergian ke Jogja tersebut. Itu contoh dari recount text. Kita kupas dari generic structure-nya. Kemudian, kinds of recount. Macam-macam recount. There are personal recount, historical recount, and biography and autobiography recount. Personal recount seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi recount pribadi yang dialami penulis atau orang-orang di sekitar penulis. Kemudian historical recount, a recount text that based on historical moment or historical event. Jadi recount yang berdasarkan cerita atau peristiwa sejarah. For example, Diponegoro War, Padri War, The Born of R.A. Kartini, kemudian Puputan Margarana, Pertempuran 5 Hari di Semarang, Perjuangan Rakyat di Surabaya, dan seterusnya. Bisa juga tentang sejarah-sejarah dunia. Jadi peristiwa yang berdasarkan cerita sejarah, kisah sejarah itu masuk ke historical recount. Recount yang berikutnya adalah biography and autobiography. Biography and autobiography menceritakan tentang the life story of a people, especially famous or popular people. Menceritakan kisah hidup seseorang, terutama orang-orang yang terkenal, selebritas, atau orang-orang yang sudah masyhur atau terkenal. Menceritakan dari awal lahir menuju masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, kemudian mungkin masa tua, mengalami kesuksesan dan seterusnya, sampai masa beliau tidak ada atau meninggal dan seterusnya. Itu disebut the life story of a people, especially famous people, masuk ke dalam biografi atau autobiografi. Bedanya adalah ketika ditulis oleh penulis sendiri itu disebut autobiografi. Jadi after discussing this material, hopefully there is no more confusing about differentiating between narrative and recount text. So, if you have comment, please leave your comments in comment column. And for the students, please answer my questions. The first questions, mention the differences between narrative and recount text. I repeat once again, my first question, mention the differences between narrative and recount text. Questions number 2. If you find differences, the generic structure of narrative, maybe you get 3 or 4 or 5 structures of narrative. Which one is correct or which one is the best? Give your reason. I repeat once again, the second question is, if you
find that there are differences or there are various structures of narrative. There are 3 or 4 or perhaps 5 generic structures of narrative. Which one is the best? Which one is correct? Why? Give your reason. That's all for my explanation. Thank you for watching and your pay attention to this simple video. Hopefully, we can learn and discuss about the other material of English next time. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.